aman itu mas, diremeh nih ini gitu. Berarti sudah meremehkan sunnah. Meremehkan sunnah itu parah, parah meremehkan sunnah itu. Semuanya sunnahnya diri, semua adalah sunnahnya Nabi. Menghina sunnahnya Nabi sudah. Kok kayak yang ngenyek ngono lho. Memang iya, istiza, makanya istiza Minyak wangi menghina. foto sok kabeh. Kan nyenyek, kabeh kan mampu. kan nyenyek gitu. Padahal itu sudah Ya, masa dia tidak ngerti kalau memang wangian itu sudah ada makna kesengajaan istiza menghina kepada sunnahnya Nabi, ya sudah. Ya amat sudah, salam, selesai. Bahaya. Cuma waktu itu sempat dia nyalon jadi bupati, ya nggak salah. Tapi nggak didukung sama DPC. Entah karena apa, wallah alam. Terus akhirnya itu sempat, dari itu mungkin dia sakit hati, bisa jadi. Terus lagi dia ini sebenarnya menyikapi 1-2 person dari habaib yang memang mungkin akhlaknya bagi dia itu bermasalah. Tapi bagi kita ya tidak ada masalah sebenarnya, mereka juga manusia. Habaib itu juga manusia. Sepanjang dia bukan Nabi, bukan Rasul, salah, dosa itu pasti, nggak mungkin enggak. Cuma kan kewajiban kita cinta kepada mereka kan bukan karena sifat gitu, tapi karena zat gitu. Nah, dalam tubuhnya mereka membawa zat yang mulia gitu. Itu yang wajib kita cintai gitu. Walau akhirnya kita juga harus secara proporsional mencintainya, antara yang akhlaknya baik dengan yang akhlaknya buruk, ya mencintainya berbeda dan caranya. Cinta kita kepada anak yang nurut, taat dengan kepada anak yang bangkang, yang nakal, ya pasti berbeda cara kita. Iya kan? Tapi kita sebagai orang tua ya mesti cinta lah kepada semuanya, kan begitu. Iya. Gitu loh. Akhirnya karena 1-2 oknum begitu, akhirnya ini mulai dia mempermasalahkan nasabnya mereka. Jadi akhirnya dia membuat satu barometer, kalau akhlaknya tidak baik berarti bisa dipastikan dia memalsu nasab, karena cucunya Nabi tidak mungkin demikian, padahal itu ya naif sekali gitu. Dari mana dia punya kaidah cucunya Nabi itu harus akhlaknya baik semua? Mereka manusia kok, mereka manusia gitu loh, bukan Nabi, bukan Rasul gitu. Kalau dia menuntut cucu Nabi itu harus baik, harus berakhlak baik, harus tidak berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti dia sudah memasukkan mereka kepada pengkultusan. Mereka menuntut bahwa para anak cucu Nabi itu maksum, dan itu justru sangat berbahaya malah. Yang maksum itu hanya Nabi, hanya Rasul gitu. Makanya sekarang digebiah-uyah kalau orang Jawa bilang, dipukul rata semua habaib akhirnya oleh dia diputuskan nasab gitu loh. Ya, kesimpulan yang sangat salah besar itu. Imaduddin itu kali Munarwan itu loh tentang FPI. Terus akhirnya dia sendiri pernah mengajukan ke Rabithah Alawiyah sebagai lembaga yang memang resmi menangani nasabnya para habaib. Dia mungkin dari keluarga Banten, masih sambung keturunan dengan Wali Songo kan begitu. Yang memang Wali Songo itu di dalam Rabithah diakui sebagai zuriyahnya Nabi. Memang Wali Songo itu dalam Rabithah Alawiyah sendiri diakui bahwa mereka Wali Songo itu mayoritasnya adalah dari keluarga Azamat. Akhirnya mungkin dia dari keluarga Bantennya punya nasab ke situ, akhirnya diajukan ke Rabithah. Ternyata oleh Rabithah dikaji, tidak sambung. Rabithah dikaji, tidak ketemu, ya sudah, apa boleh buat. Rabithah itu berkewajiban untuk menjaga gitu. Akhirnya semakin ada kebencian dari dia kepada Rabithah Alawiyah yang notabene mengurusi nasabnya para habaib ini. Itu akan semakin meruncing. Ya mau ilmiah gimana? Dia tidak mau pakai, tidak mau. Dia pengennya memaksakan pendapatnya diterima oleh seluruh muslimin, dan dia menafikan pendapatnya ulama-ulama sekelas mufti. Sampai dia bilang, walaupun mufti sedunia menfatwakan habaib Ba'alawi itu
sambung nasab kepada Nabi, saya akan tetap mengatakan dan meyakini bahwa Habib Alawi bukan. Ilmiah model apa coba kalau memaksakan begitu coba? Dia menentang mufti sedunia. Oh, mufti sedunia sudah mengkaji dari sejak ratusan tahun yang lalu mereka sudah. Sudah Pak ini, udah mendunia ini. Cuma emang yang begitu yang segitu besar di Indonesia karena memang oknumnya di Indonesia. Oknumnya di Indonesia karena dapat suntikan dana dari Amerika, jelas yang itu. Orang-orang Amerika itu kan orang Wahabi semua. Karena ini kebetulan kebanyakan kelompok imam itu termasuk itu dan pertanyaannya kan satu. Tulisannya gede nih. Lo kan? Iya. Dan mulai dari yang kecil pecah buku-buku Jadi bukan lagi kepada oknum-oknum. Kediri pun juga kediri. Dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Hampir ya bukan semua ya, mayoritas. Saya itu masuk turunannya saking Kalau sampai ke Nabi enggak. Wali Songo itu mayoritas. Kalau tidak salah 2 atau berapa yang bukan. Yang lainnya semua sudah dikaji terus katanya. Yang sering saya dengar 2 yang bukan. Kalau Bang Wali Songo sudah. Tetapi keluarga zuriyah Wali Songo sendiri tidak mengaku. Aneh kan? Aneh. berarti dia Memang iya. pernah menemui sosialnya karena ditolak memang tidak ada. Masuk nasab yang paling sahih yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah NU sendiri dari Rais Amnya sudah menfatwakan, sudah menyampaikan sikapnya. Jadi ya kita harus pendapat pribadi aja. Tapi ya ini kan ada muatan-muatan aneh, ada muatan-muatan Politis. Kalau ada politis pasti sudah. Karena jelas memecah belah umat, gitu, jelas memecah belah umat. Ya karena memang ada muatan politis. keberanian seperti Pak Harto. Pak Harto kan belum jenderal. Sekedar mau viral aja loh. Sampai lebay-lebay gitu. Itu kan Tidak pernah muncul loh. Itu TikTok sangat muncul di sana. Tapi diungkap sekarang kalau mau viral lo perahu kan jelek-jelekan hina hujat viral sudah itu. ditangkap.